Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang berbahagia, selamat bertemu kembali di kuliah Matematika Teknik 2, Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan diferensial parsial. Oleh karena itu, sebelumnya kita kenali dulu apa itu persamaan diferensial parsial. Persamaan diferensial parsial adalah suatu persamaan yang di dalamnya itu terdapat turunan atau turunan-turunan parsial dari suatu fungsi yang fungsi itu tergantung pada dua variabel bebas atau lebih. Nah, variabel bebas itu biasanya adalah variabel ruang, ya, misalnya x, y, z, atau variabel waktu yang ditulis dengan T. Nah, U atau T ini adalah variabel terikatnya atau dependent variable. Jadi penamaannya bebas, mau ditulis U atau T nanti disesuaikan dengan fenomena fisiknya, misalnya temperatur ya T, dan seterusnya. Nah, kemudian kita kenali juga terminologi-terminologi yang digunakan di dalam persamaan diferensial parsial ini. Misalnya yang pertama orde. Orde adalah turunan atau derivatif yang tertinggi yang ada di dalam persamaan itu. Contoh misalnya persamaan seperti ini, ya seperti ini, maka dia termasuk PDP atau persamaan diferensial parsial orde 2 karena turunan tertinggi yang ada di persamaan ini adalah turunan kedua. Kemudian ada juga istilah linier dan non-linier atau linier dan tidak linier. Suatu PDP disebut linier jika variabel terikatnya itu berpangkat 1. Jadi kalau tadi kita menggunakan U, ya U-nya itu berpangkat 1. Kalau pangkatnya tidak 1 berarti persamaan itu tidak linier. Jadi contoh ini termasuk, jadi identitasnya adalah tadi sudah ya, PDP orde 2. Karena U-nya berpangkat 1 maka ini linier, maka namanya PDP orde 2 linier. Selanjutnya homogen dan tidak homogen. Pada suatu PDP, jika semua suku itu mengandung U atau turunan parsialnya, itu disebut PDP homogen. Tapi kalau ada suku yang tidak mengandung U atau turunan-turunannya, maka PDP itu disebut PDP yang tidak homogen. Nah, sekali lagi, U itu adalah variabel terikat. Jadi, fungsi yang kita belum tahu nilainya. Nah, contohnya ini. Nah, sekarang kita bisa menyatakan persamaan ini adalah PDP orde 2 karena turunan tertingginya 2, linier karena U-nya berpangkat 1, dan homogen karena semua suku yang ada di sini ini mengandung U. Dan suku yang tidak mengandung U ini nilainya 0. Jadi kalau ini kita pindahkan ke kanan ya berarti semuanya mengandung U. Contoh yang lain. Ini atau misalnya fxy-nya ini fungsi ini misalnya ini. Saya beri harga ini x kuadrat y. Maka persamaan diferensial parsial ini namanya adalah PDP orde 2 karena turunan tertingginya adalah 2, linier karena U-nya ini pangkatnya 1, tetapi tidak homogen karena ada suku yang tidak mengandung U atau turunannya. Nah, ya, ini yang membuat tidak homogen. Nah, ada banyak contoh PDP orde 2 yang sangat penting di dunia engineering. Ini kita bisa lihat di tabel 1 ini, tidak usah saya sebutkan satu persatu, tapi kita lihat identifikasinya. Jadi persamaan nomor 1, 2, 3,
5, 6. Ini termasuk PDP order 2 linear homogen. Tetapi yang nomor 4 ini adalah PDP order 2 linear yang tidak homogen karena ada suku ini yang tadi saya contohkan sebelumnya. Kalau diisi misalnya harganya x kuadrat y gitu misalnya ya, itu menjadikan dia tidak homogen. Nah, dari tabel tadi C itu adalah suatu konstanta positif, lalu T-nya waktu, X, Y, Z itu adalah koordinat-koordinat ruang ya untuk koordinat kartesian, jadi itu dimensi ruang untuk koordinat kartesian. Nah, dimensi itu ditentukan oleh jumlah koordinat tersebut di dalam persamaan. Penyelesaian khusus dari suatu PDP itu membutuhkan adanya suatu kondisi ya atau syarat tambahan atau dalam bahasa Inggris disebut additional condition. Nah, additional condition ada dua macam. Kalau berkaitan dengan dimensi ruang berkaitan dengan X, Y, Z atau R dan V itu misalnya dalam koordinat sferis itu disebut dengan boundary condition atau kondisi batas atau syarat batas. Tetapi kalau dia berkaitan dengan waktu, misalnya ditentukan pada T sama dengan 0, itu kondisinya seperti apa, maka condition ini disebut dengan initial condition atau kondisi atau syarat awal. Nah, di dalam PDP penulisan turunan atau diferensial itu sering disingkat seperti ini. Jadi misalnya UX itu artinya DUDX, UY itu artinya DUDY. UXX artinya U itu diturunkan ke X, lalu diturunkan lagi ke X, jadi 2 kali ke X. Demikian juga ke Y. UXY itu artinya U diturunkan ke X dulu, baru diturunkan ke Y. Jadi UXY ini artinya sama dengan D2U DY. Nah, sekarang kalau kita klasifikasikan PDP ini ada 3 kelompok ya atau 3 macam. Jadi kalau kita tulis bentuk umum dari PDP itu biasanya dituliskan seperti ini. A UXX ditambah 2B UXY ditambah C UYY sama dengan suatu fungsi. Nah, jika A dikalikan C itu lebih kecil dari B kuadrat, maka persamaan itu termasuk persamaan diferensial parsial hiperbolik. Contohnya ini ya, persamaan gelombang tadi. Ya, persamaan nomor 1. Tetapi jika AC dan B kuadrat itu sama besar, maka persamaan ini disebut dengan PDP parabolik. Contohnya persamaan kalor. Selanjutnya, kalau AC itu dikurangi B kuadrat lebih besar dari 0, maka PDP-nya disebut PDP eliptik. Ya, contohnya adalah persamaan Laplace. Terima kasih Anda telah belajar dengan tekun dan runtut. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.